Gimana di sana? Alhamdulillah baik. Ada Mas tamu Billy, kita Mas yang Billy. spesial pada siang hari ini. Mas Billy, apa kabar Mas Billy? Salam kenal. Selamat pagi Pak Riki, Pak Joni, salam kenal. Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik ya Pak. Alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Ini tanggal 7 nih gebrakan Shopee nih mantap nih. Tadi saya sempat lihat pagi-pagi. Wah, banyak sekali. Hampir Lagi tadi telat campaign. masuk join di Zoom, Pak Billy. Betul, lagi campaign ya Pak ya, 77 mega shopping sale katanya. Iya, oke, oke. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu rekan-rekan yang lain, saya Samsul, udah hadir? putarkan sedikit mengenai company profile dari PT Pos Pak Indonesia. Riki, Pak Samsul udah hadir? Tadi saya cek belum ada, Pak. Belum ada. Ya, sambil menunggu Pak Samsul, kita putarkan video company profile-nya PT Pos, Pak. Siap, siap. Nanti bisa ke sana jalan-jalan. Hidrologi di lantai 2. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir bersama kita, Pak Samsul Widodo dari staf ahli Kementerian Desa yang juga sudah setia menemani kita dari awal sampai BUMDes Talk ke-25. Selamat pagi Pak Samsul.
Pagi Pak Samsul. Halo, kedengaran suaranya. Kabar baik. Selamat pagi. Mantap. Terima kasih Pak Samsul sudah bersedia Terima kasih Pak menemani Samsul, kita. sudah hadir. Saya nggak begitu kedengaran ya suaranya. Kok kecil ya? Volumenya aja Pak. Ya, sebentar. Saya kasih. Volume Saya dulu. harus pakai mikrofon kali, karena saya di luar ruangan kantor. Tapi suara Pak Samsul terdengar jelas di kami sih Pak. Oke, baik. Sedikit saya informasikan nih buat Mas Billy, buat rekan-rekan yang hari ini baru ikut hadir di BUMDes Talk kita. Jadi BUMDes Talk ini diselenggarakan atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan IAK. Jadi waktu itu sejarahnya kami diminta oleh teman-teman dari DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat, untuk membantu mengembangkan ekonomi masyarakat di Jawa Barat pada waktu itu, pada khususnya dengan BUMDesnya, untuk membuka keagenan kantor pos. Seiring berjalannya waktu, kami melihat teman-teman BUMDes ini punya produk-produk unggulan yang tidak bisa, yang mengalami kesulitan dalam pemasaran dan dalam pendistribusian barang-barangnya. Maka dari itu kita berinisiatif bersama dengan Pak Joni, kita mengundang narasumber-narasumber untuk kita memberikan insight-insight kepada teman-teman BUMDes bagaimana mensiasati era digital. Gitu. Produk-produk yang bagus dari unggulan-unggulan dari teman-teman BUMDes bisa dipasarkan secara digital, bukan hanya untuk wilayah di Indonesia, tapi kita harapkan bisa tembus di internasional. Nah, sekarang ini narasumber kita ini dari Mas Billy dari Shopee yang akan sharing nanti bagaimana cuan di era digital, khususnya bagaimana berjualan di Shopee gitu. Nah, teman-teman pastikan untuk tidak buru-buru live ya. Nanti dari Mas Billy juga akan memberikan kelas lanjutan. Betul ya Pak Joni, Mas Billy ya? Betul, Pak Riki. Buat teman-teman BUMDes supaya produk-produknya nih bisa masuk dan menjadi top rating di Shopee nantinya. Gitu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, pagi hari ini saya mohon kesediaan Pak Samsul, Pak, untuk bisa memberikan sambutan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, Pak Samsul. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya, dan terima kasih sekali lagi ke Pak Joni sama Pak Riki yang sudah menyelenggarakan BUMDes Talk ke-25. Udah berapa tahun ya? Baru 6 bulan, Pak. 6 bulan ke-25. Dan juga terima kasih juga dari TV Desa yang juga merilai acara ini. Dan salam kenal ke Mas Billy dari Shopee. Terus terang kami di Kemendesa selalu menyambut baik ide-ide semacam ini untuk kita coba perkenalkan ke ekosistem yang ada di desa. Bapak dan Ibu sekalian, terus terang menurut data terakhir yang saya punyai, handphone yang beredar di Indonesia itu jumlahnya 350 juta. Padahal penduduknya cuma 270 juta. Jadi ada yang sudah punya 2 atau 3. Pak Joni mungkin punya 3 handphone, gitu kan? Gitu kan. Jadi 350 juta jumlah handphone yang beredar, 270. Dan yang menarik nih, 70% mereka itu punya akses terhadap internet. Jadi 70% mereka punya akses terhadap internet. Jadi artinya adalah bahwa digitalisasi ini bukan pilihan lagi sekarang, digitalisasi adalah keharusan. Jadi terus terang buat desa-desa yang jauh dari kota dan sebagainya, mereka dulu berpikir kalau jualan itu ke toko di kabupaten ataupun di kota kecamatan, tetapi sekarang mereka bisa jualan secara online. Jadi terus terang hari ini menghadirkan Shopee ini ada pilihan yang sangat baik gitu ya, untuk memperkenalkan bagaimana produk-produk desa bisa dipasarkan secara online. Jadi terus terang kami di Kemendesa dan juga mungkin ada produk-produk dari Badan Usaha Milik Desa
yang nanti bisa dipasarkan secara online dan harapannya adalah lebih bisa dikenal oleh banyak orang gitu ya. Saya belum tahu, nanti mungkin Mas Billy bisa menyampaikan berapa sih sekarang potensial buyer ya. Saya yakin kok lebih dari 100 juta. Jadi kalau jualan di Shopee itu ada potensi dilihat oleh orang lebih dari 100 juta. Jadi kalau dulu kita jualan di perempatan, karena berharap banyak orang yang bisa melihat kita, karena tempat lalu lalang, jualan di Shopee ini tidak hanya satu perempatan, tapi bisa banyak perempatan, karena jumlahnya ratusan. Saya kok berkeyakinan, saya nggak tahu datanya terakhir, tapi mungkin bisa lebih dari 100 juta. Mungkin Mas Billy nanti bisa menyampaikan itu kelebihannya. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan, supaya saya nggak menghabiskan banyak waktunya teman-teman, karena yang paling penting adalah paparan dari Mas Billy dari Shopee, dan semoga nanti ke depan Pak Joni, Pak Riki bisa mencari narasumber-narasumber lain untuk bisa memberi referensi-referensi kepada masyarakat di desa. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Samsul. Teman-teman, jadi menarik nih data yang disampaikan Pak Samsul nih. Masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia itu 270 juta, tapi handphone yang beredar bisa sampai 350 juta. Wah, ini kalau jualan di Shopee ini bisa dilihat ratusan juta orang ini, benar. Oke. Berikutnya saya minta Pak Joni, Pak, kesediaannya untuk bisa memberikan sambutan dari PT Pos Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Jon. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Samsul Widodo, staf ahli di Kementerian Desa dan PDTT. Yang saya hormati Pak Riki, rekan saya, main agent B2B PT Pos Indonesia, PT IHK. Kemudian yang saya hormati juga Mas Billy, beliau beberapa minggu yang lalu saya hubungi dan bersedia menyampaikan informasi tentang layanan bisnis online marketplace di Shopee. Apa kabar Mas Billy? Alhamdulillah Pak Joni sehat luar biasa. Terima kasih banyak atas atensinya. Siap. Terima kasih Pak Samsul Widodo atas supportnya dari Kementerian Desa untuk kegiatan BUMDes Talk ini. Memang BUMDes Talk ini kita setiap minggu menghadirkan tema-tema yang beragam, tentunya untuk memberikan peningkatan literasi bisnis para pelaku usaha itu di desa maupun di kota, UMKM, BUMDes maupun koperasi, bahkan mahasiswa juga. Jadi ini menghadirkan tentang ilmu bisnis, digitalisasi, maupun tentang bisnis online dan sebagainya. Dan ini juga disiar oleh TV Desa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Suryo. Beliau dari TV Desa menghubungi saya untuk bisa melive-kan informasi ini buat teman-teman di seluruh Indonesia melalui channel YouTube di TV Desa. Rekan sekalian, PT Pos Indonesia saat ini terus melakukan inovasi-inovasi dengan produk-produk digitalnya, salah satunya dengan menggunakan layanan POSPay atau pos aja, serta layanan-layanan yang lain seperti logistik maupun layanan kemitraan. Nah, layanan kemitraan ini tentang teman-teman bisa berwirausaha dengan membuka layanan agen pos di tempat usahanya masing-masing untuk mendagangkan, dan salah satu channel usahanya misalnya melalui Shopee. Shopee ada pilihan juga untuk kurirnya PT Pos. Teman-teman selain berjualan mendapatkan cuan melalui produk yang dijual di Shopee, juga mendapatkan imbal jasa melalui layanan agen pos di tempatnya. Dan seperti yang disampaikan oleh tadi Mas Billy hari lalu, bahwa kegiatan ini yang hadir nanti setelah izin absensi, nanti yang absensi ini nanti kita akan undang kembali melalui grup khusus untuk pos dengan Shopee melakukan pelatihan khusus di luar dari BUMDes Talk, karena ada hal-hal yang sifatnya penampingan yang cukup krusial. Jadi tentunya teman-teman akan melakukan absensi dan bisa memberikan
informasi, nanti kita akan sampaikan feedback untuk bisa melakukan pelatihan lanjutan. Setelah itu, silakan teman-teman para yang sudah hadir, peserta sudah hadir, silakan ikuti sampai akhir acara ini. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Pak Samsul Widodo yang sudah hadir memberi sambutan, dan kepada Pak Billy, Mas Billy yang sudah menyediakan waktunya. Dan kami sampaikan juga bahwa 2 minggu lagi nanti Shopee juga akan memberikan materi tentang Shopee Export. Nah, ini kami sampaikan 2 minggu lagi tema Shopee Export akan dihadirkan di Bumdes Talk ini. Setelah itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Jadi saat ini PT POS membuka peluang buat Bapak Ibu yang ingin berwirausaha membuka agen pos. Nah, jadi bisa jualan produk barang-barangnya nanti lewat Shopee, dapat untung dari jualan barangnya, dan nanti Bapak Ibu juga akan mendapat fee atau imbal jasa lagi dari layanan kurir posnya dengan membuka agen pos. Ini kalau bahasa saya sama Pak Joni ini jadi double cuan. Gitu. 2 kali untung. Gitu. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, biar nggak kelamaan, nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, pastikan untuk terus mengikuti Bumdes Talk kita sampai akhir. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Nanti Mas Billy akan menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu, dari rekan-rekan sekalian. Nah, untuk waktu dan tempat, saya persilakan Mas Billy untuk memberikan paparannya siang hari ini. Enggak, Mas Billy? Ya, terima kasih sebelumnya atas atensinya dari pihak IAK Logistik, dari PT Pos Indonesia, kemudian dari Kementerian Desa atau dari Kemendes. Terima kasih Pak Ian, Pak Joni Eka Putra selaku dari PT Pos Indonesia, kemudian Pak Samsul Widodo dari Kemendesa. Izin perkenalan diri semua teman-teman semua dari Bumdes. Perkenalkan, saya Billy Suswiantoro dari Business Development dan Partnership juga, yang hari ini akan sedikit sharing tentang Shopee. Nah, sebelumnya, karena ini berkaitan dengan tema Bumdes, sedikit informasi bahwa memang Shopee ini sudah melakukan training of trainer ya untuk ribuan Bumdes di Jawa Barat sebelumnya. Nah, jadi kita ada program dengan Pak Ridwan Kamil dan DPMD Provinsi Jawa Barat juga, di mana kita melakukan digitalisasi desa. Salah satunya adalah pelatihan berjualan online di marketplace, serta pemberian infrastruktur lainnya dari Shopee kepada kepada beberapa ribu Bumdes di Jawa Barat. Dan tentunya pada hari ini memang tidak akan semua materi ini akan dibahas, tetapi nanti kita akan ada kelas lanjutan, kelas onboarding lanjutan, di mana itu lebih mendalam lagi tentang Shopee-nya. Dan itu nanti akan dilakukan pada tanggal 13 Juli mungkin di waktu sore hari, setengah 4 sore. Nah, untuk Bapak Ibu yang memang mau bergabung dengan Shopee untuk kelas lanjutan dan pendampingan, silakan untuk mengisi link registrasi di bawah ini. Kemudian nanti untuk link Zoom-nya akan dibagikan di grup Bumdes Talk-nya. Ya, Bapak Ibu semua, mungkin saya izin share screen ya. Barangkali di sini nih, sebelum saya share screen, dari Bapak Ibu sendiri mungkin ada yang sudah pernah berjualan online, mungkin boleh diacungkan tangannya, boleh di raise hand mungkin. Ada yang mau komen dulu barangkali. Atau ada yang ingin mau membagi pengalamannya ketika berjualan online di marketplace. Ya, ada 2 orang ini, raise hand dari Puspa Floris Sandora, silahkan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, kebetulan saya di bidang usaha jual bunga, tapi pakai marketplace Shopee, dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 1,5 tahun semenjak COVID. Kemudian, iya, kemudian pengalaman saya di Shopee itu ketika harga itu sudah bersaing dengan penjual-penjual yang lain, Kak.
kita kesulitan bagaimana untuk meningkatkan penjualan milik saya. Soalnya harga ditekan dari penjual-penjual yang lain. Nah, yang saya tanyakan nanti dan mohon bimbingan Kakak, bagaimana cara untuk meningkatkan kembali penjualan. Saya mohon bimbingan Kakak, tips-tipsnya selain kita bermain di harga, Kak. Terima kasih, Kak, ya. Baik, terima kasih dari Puspa Floris. Mungkin satu lagi ya dari Kota Solo, Ibu Liswa Maryanti. Mungkin ada yang mau sharing tentang pengalamannya di marketplace mungkin. Halo Bu Lisa. Ya, barangkali ingin memberikan pengalamannya dulu mungkin sebelumnya pernah berjualan di marketplace atau mungkin bagaimana? Silakan. Boleh di-unmute dulu mic-nya. Ya, mungkin mic-nya Mbak Lisa masih ke mute. Diklik dulu yang di bawah yang gambar mic. Nah, ya silakan. Lisa belum ada aplikasi Shopee, Pak. Pengen belajar juga gimana caranya jualan di Shopee, Pak. Soalnya kayaknya masih main telepon aja gitu, Pak. Oh, main telepon. Baik, Bu Lisa. Terima kasih ya. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sebelumnya, karena nanti ada kelas lanjutan, silakan untuk diisi dulu untuk linknya. Ya. Kemudian saya izin untuk share screen juga. Sebetulnya kira-kira nih peluang apa sih yang bisa diraih ketika kita misalkan mau bisnis online di sini? Wah, ternyata kadang banyak dari kita tuh berpikir kayak pertama tuh mau jualan apa? Ya betul ya, udah pasti. Produknya bakalan laku atau enggak? Kemudian nanti modalnya berapa? Nanti untung atau enggak? Kalau enggak laku nanti barangnya gimana? Nanti siapa tenaganya? Kapan waktunya? Nah, ini biasanya menjadi menjadi pertanyaan. Nah, biasanya kalau misalkan kita terlalu memikirkan ini, nanti malah nggak jadi-jadi, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari tipsnya, itu sebenarnya apa sih barang apa yang misalnya kan laku? Apalagi kalau misalkan hubungannya sama BUMDes ya. Waktu kemarin training of trainer di DPMD Jawa Barat kemarin, dengan beberapa ribu BUMDes tentunya, nah kita sampaikan bahwa memang kebutuhan bahan pokok pun itu bisa laku di marketplace. Nah, seperti apa sih contohnya? Coba kita lihat di websitenya Shopee. Nah, ketika kita lihat di websitenya Shopee, saya izin share screen lagi. Nah, kita lihat di sini di Shopee-nya sekarang. Nah, tadi kita bicara tentang gimana sih produk apa, potensi bisnis apa. Kita lihat di sini, kita lihat mie instan contohnya. Nah, ini ternyata banyak juga yang jual gitu. Bahkan sampai ribuan di sini. Padahal kalau kita pikir secara logika, wah mie instan mah udah banyak di warung, ngapain saya beli online? Tapi faktanya, ini fakta yang terjadi di lapangan ya. Kalau saya nggak suka terlalu teori sebetulnya. Ini yang terjadi di lapangan bahwa memang produk-produk sederhana seperti ini pun banyak yang beli. Apalagi coba kita lihat ya apa. Selain mie instan mungkin minyak goreng kita lihat. Nah ini juga banyak juga. Padahal ini di toko-toko depan rumah kita pun banyak. Tapi kenapa harus beli online? Nah ini kan berarti memang semua produk itu punya pangsa pasarnya tersendiri. Kalau kita cari lagi misalkan baut. Ada juga yang jual murah. Dan ini penjualannya banyak juga, sampai 3,5 ribu. Nah ini fakta ya, maksudnya kita nggak bicara teori, tapi memang real nyatanya ada itu orang yang beli produk-produk tersebut. Misalnya lagi kita lihat lagi, produk misalkan oli ya. Oli pun juga banyak juga yang beli oli online itu kan. Nah jadi kalau misalkan kita simpulkan,
Ini kita memang tergantung kita mau usaha apa, yang terpenting adalah standarisasi dari produk tersebut. Nah, yang dimaksud standarisasi itu seperti apa ya? Nah, kita akan lihat di sini. Yang dimaksud standarisasi produk itu ada meliputi apa aja sih? Nah, kalau misalkan kita lihat, yang pertama itu standarisasi dari produk adalah dari foto. Nah, setelah dari foto, kita akan beralih ke video. Setelah dari video, kita akan beralih ke copywriting. Nah, itu kapan yang akan dibahasnya gitu? Karena setiap sesi itu pasti akan ada pembahasan masing-masing. Nah, untuk itulah Shopee itu hadir untuk memberikan training-training yang intensif. Dan Bapak Ibu nanti bisa isi di kolom Zoom ya, chatnya, yang tadi link yang sudah saya bagikan, ataupun di grup WhatsApp tentunya. Nah, kalau kita lihat lagi, ini saya punya video, ceritanya gini. Bapak Ibu misalkan yang sekarang masih jadi karyawan termasuk saya gitu kan yang ingin memulai usaha online. Nah, ini bisa menjadi salah satu inspirasi tentang bagaimana perjalanan Bapak ini yang semulanya dia itu karyawan terus dia membuka usaha kecil-kecilan di all shop sampai berkembang. Mungkin kita coba untuk simak sama-sama. Tidak perlu takut untuk memulai usaha. Selagi memiliki kesempatan, maka cobalah sampai terwujud cita-citanya. Belajarlah dari orang-orang sukses yang terus berusaha dan belajarlah dari kesalahan. Saya Billy Hanjaya, saya seller dari Funstore.official, saya sukses bersama Shopee. Nilai saya sebelumnya, saya seorang customer service di suatu toko online di Toko Batam. Di mana sebelumnya saya hanya menggunakan pekerjaan saya ini untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Sampai suatu ketika saya ditawarkan untuk bekerja sama membuka organisasi baru bernama Funstore.official. Saya lebih memilih konsep menjual produk yang sering digunakan sehari-hari, banyak dicari oleh ibu rumah tangga, keperluan anak-anak, para remaja ataupun orang dewasa. Saya berjualan di Shopee sejak tanggal 1 September 2017. Hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun. Shopee sering mengadakan promo-promo seperti campaign, gratis ongkir, flash sale, dan event-event tertentu yang sangat menarik perhatian dan menguntungkan pihak customer ataupun seller. Strategi saya menjelang 12-12 Shopee bergeser, saya sudah menyiapkan lebih banyak produk untuk yang kita jual supaya pas event di Harbolnas nanti penjualan kami bisa lebih bagus. Nah, sekarang kita berada di gudang Funstore.official dan sebelumnya saya hanya menjual produk botol minum dan sampai saat ini saya nekat menjual produk-produk seperti kebutuhan ibu rumah tangga, remaja, anak-anak. Sebelumnya gudang kita nggak seperti ini. Gudang kita hanya kontrakan kecil dan saya sangat bersyukur sampai saat ini saya sudah punya gudang segede ini dan 2 lantai. Saya sangat bersyukur saat ini saya berbisnis di Batam karena pengiriman dari luar bisa jadi lebih cepat dan lebih murah diketimbang pengiriman ke tempat lain. Saya sangat terbantu dengan adanya marketplace Shopee, di mana sebelumnya saya belum berpikiran untuk menjadi seorang pebisnis yang hanya mengandalkan pekerjaan saya sebagai customer service untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Dan saya sangat bersyukur ditawarkan untuk bekerja sama dan saya mulainya dari Shopee. Selamat ulang tahun Shopee yang ketiga. Semoga Shopee selalu membawa kesuksesan, terus berkembang, dan tentunya menambah fitur yang sangat luar biasa. Selamat ulang tahun Shopee! Yeah! Beli semua di Shopee, jual semua di Shopee, ada Shopee selalu di hati. Nah, mungkin singkatnya begitu Bapak Ibu. Nah, kalau tadi memang itu video diambil untuk ulang tahun Shopee yang ketiga. Tapi yang bisa kita lihat dari esensi tersebut adalah bahwa memang nggak ada yang nggak mungkin di online deh. Kita juga tadi udah sempat buktikan sendiri kalau misalkan produk apapun itu bisa kita jual gitu dan punya pangsa pasarnya tersendiri gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat nih peluang berjualan online di tahun 2020 itu seperti apa dan langkah Shopee untuk mendukung UMKM itu seperti apa.
Dan yang terakhir adalah tips untuk persiapan jualannya nih, apa aja yang paling penting. Nah, Bapak Ibu semua, kita lihat lagi di slide berikutnya. Ketika kita mau ngambil peluang berjualan online nih di tahun 2002 ini, sebetulnya harus apa sih yang dipersiapkan? Nah, ini aku ada sedikit video lagi. Boleh kita coba untuk lihat lagi ya, Bapak Ibu. Dengan kehadiran infrastruktur digital di desa ini, maka ekonomi desa yang tadinya pasarnya hanya di wilayah terbatas bisa dijual sampai ke seluruh Indonesia dan juga ke luar negeri. Di kita itu ada pertanian kopi, hulunya, tapi kita tidak mempunyai hilir gitu. Nah, sementara mereka masih di lingkup desa sendiri gitu. Mereka belum bisa menjual entah itu di online atau apa karena belum ada pelatihan ke arah sana. Sama mereka pun belum mengerti teknologi mungkin. Karena kan kita masih terbatas di Desa Megamendung ini. Tinggal kita perlu dari pengemasan produk ataupun pemasarannya ke depan. Saya ada usaha tas karung goni. Di situ lebih saya ambil limbah sama ke pemberdayaan masyarakat sih. Dulu sebelum ada era digital kayak sekarang, dulu saya lewat offline-nya, lewat pameran-pameran kayak gitu, dan itu lama. Tepat di Gedung Pakuan Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Yegang, co-founder sekaligus Chief Operating Officer C, yang merupakan Wujud kerjasama ini antara lain dengan bantuan berupa perangkat komputer. Selain itu, Shopee juga akan memberikan pelatihan pada UMKM lokal. Transformasi digital paling masif di Republik ini ada di Jawa Barat. 5.000 desa mulai hari ini perlahan-lahan akan dilengkapi dengan ruangan namanya Pusat Digital Desa yang infrastruktur digitalnya akan disediakan dan disupport oleh Shopee Indonesia. Tangan dulu. Ya, itu merupakan salah satu cuplikan ya Bapak Ibu tentang program kita kemarin yang memang sudah berjalan tentang pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya dengan pelatihan seperti ini, seperti training of trainer dan juga untuk pembagian infrastruktur di beberapa ribu desa di Jawa Barat sebagai langkah percontohan. Nah, yang bisa kita ambil lagi adalah tentang peluangnya. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa di desa pun ternyata memang banyak peluang-peluang yang memang bisa kita online-kan. Salah satu contohnya misalkan beras. Nah, beras sendiri memang menjadi salah satu kebutuhan pokok ya Bapak Ibu bagi kita semua, dan ternyata di online pun juga sudah banyak. Nanti kita bisa lihat produk-produk di online itu dia seperti apa untuk langkah-langkahnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat sekarang untuk pertumbuhan pesatnya, kita itu ada sekitar 21 juta konsumen baru Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat nih, kalau misalkan jualan di Shopee, Bapak Ibu bisa bayangkan ada sekitar pertambahan 21 juta konsumennya. Kemudian juga pertumbuhan platform ini sebesar 28%. Dan kalau misalkan kita lihat omsetnya ya, omsetnya sendiri sudah bisa mencapai 70 miliar US dollar Bapak Ibu. Wah, lumayan banget ya ini. Kalau misalkan kita bisa dapat 1%-nya dari ini, udah pasti sangat luar biasa. Nah, kalau misalkan kita lanjut lagi, selain potensi, nah, Bapak Ibu mungkin kita ngobrol lagi ya, biar lebih semangat nih Bapak Ibu. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu, ada yang mau ngasih pendapat nggak kenapa belanja online dan kenapa belanja offline? Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang suka lebih tertarik belanja offline atau belanja online, mungkin boleh untuk coba di kolom chat atau coba open mic ya untuk 2 orang, silahkan. Pak Sodik, kira-kira kenapa nih suka belanja online? Oh, belanja online itu nggak ribet dan nggak perlu menawar. Nah, ini ada juga offline, karena masih gaptek dengan digital. Belanja online harganya lebih murah. Mungkin ada lagi yang punya pendapat lain? Tidak antri, baik. Banyak pilihan, nggak ribet, cepat cari barangnya. Online-nya banyak pilihan.
Waktunya lebih fleksibel, betul. Hemat waktu, belanja online cukup dari rumah, betul. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi ya, maaf ini kepencet. Ya, salah satu alasannya tadi betul banget ya. Di sini juga banyak ada yang nggak harus antri, nggak ganggu pekerjaan, kemudian lebih aman, kemudian juga bisa pakai pay later ya kalau belanja online itu. Kalau misalkan kita ke warung tetangga nih, terus kita apa namanya beli, kemudian belinya tuh bayarnya nanti, terus kita ngambil lagi barangnya. Biasanya yang punya warung atau punya toko tuh ngambek gitu. Kemarin juga belum dibayar kok udah ngambil lagi. Nah, kalau misalkan di online atau di Shopee, apa namanya itu nggak dimarahin, malah boleh aja gitu. Kalau mau ngambil pakai pay later lagi yang kemarin belum pun boleh masih bisa gitu. Salah satunya nggak akan dibayar, nggak akan diomelin ya, kecuali memang terlambat dalam pembayarannya atau dalam cicilannya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih praktis tapi kadang kecewa dengan barang yang sesuai tidak dipesan. Nah ini memang beberapa kasus pasti ada ya yang kayak begitu. Nah oleh karena itu kita hadir nih, Shopee hadir supaya untuk pemerataan produknya. Nah supaya pembeli pun tidak kecewa dan juga penjualnya pun bisa lebih menjual lebih baik. Salah satunya adalah dengan pendidikan ini ya, dengan salah satunya dengan webinar, dan salah satunya dengan pendampingan dan sebagainya. Nah kalau misalkan kita lihat lagi nih, prioritas belanja online sama offline ya, kita lihat. Ketika belanja offline itu memang banyak yang masih ragu tentang keamanan dan kesesuaian produk asli. Ini produknya asli atau enggak sih? Nah, oleh karena itu dari Shopee-nya sendiri tindak lanjutnya gimana sih supaya menjamin keamanannya? Ada namanya Shopee Mall. Ada yang namanya itu Shopee 100% original. Kemudian yang keduanya belum melek digital nih. Nah, kita lihat belum melek digitalnya ini menurut saya agak ini ya, misalnya agak sedikit rancu karena betul kayak sebelumnya kita lihat paparan dari data yang kita tahu bahwa memang di kita ini ponsel itu hampir 450 juta ya, hampir 2 kali lipat dari jumlah penduduknya. Dan 70%-nya itu dari paparan kita sudah terkoneksi internet. Nah, kayak yang saya tangkap seperti itu. Nah, masalahnya adalah HP ini kebanyakan dimanfaatkannya belum ke arah bisnis, salah satunya. Karena seperti kita tahu, mungkin sekarang jarang ya yang beli pulsa untuk SMS-an atau untuk teleponan, pasti banyaknya itu udah pasti beli kuota. Nah, kuota-kuota ini kan tiap bulan pasti harus terus di top up ya. Nah, sayang sekali apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, salah satunya kita coba untuk di e-commerce. Nah, kenapa sih harus di e-commerce? Kenapa nggak pakai aplikasi lain seperti misalkan pakai WhatsApp dan sebagainya? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu COD-an nih ceritanya, tapi pakai WA, itu kan harus janjian dulu. Bapak Ibu yang harus nganterin, belum bensinnya, belum nanti pas COD ditawar gitu kan. Nah, kalau misalkan kalau pakai Shopee, itu Bapak Ibu tinggal klik aja COD-nya. Nah, lalu setelah itu, nanti yang COD-nya itu kurirnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu yang namanya, meluangkan waktu, tenaga, dan biayanya untuk COD-annya. Salah satunya gitu. Kemudian ketika adanya pandemi, ini memang kita juga nggak mau ya semuanya ada pandemi, tapi memang di sini kita dipaksakan untuk lebih mengenal dunia digital nih. Nah, oleh karena itu, kebanyakan ketika PSBB kemarin, memang transaksi itu dilakukan di online. Nah, dan setelah itu, kita bisa lihat sendiri apa dampaknya nanti, apa yang akan terjadi nanti ketika misalkan pandemi ini udah nggak ada. Online ini masih bakalan laku atau enggak, pertanyaan gitu. Nah, karena memang seperti yang kita tahu, orang tua itu sudah banyak yang merasakan tentang online dan merasakan manfaatnya, dan ini mungkin pengurangannya nggak akan signifikan, dan online ini masih akan tetap eksis Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum memulainya, coba untuk dimulai dari sekarang. Nah, salah satu tipsnya ya ini dalam berjualan online nih adalah cari tahu dulu produk yang laris manis nih Bapak Ibu. Kita bisa lihat ya, apa aja sih kategori yang memang bakalan laku nih. Itu harus dianalisa dulu. Nah, mungkin nanti analisa lebih lanjutnya kita ketemu di kelas pendalaman materinya. Tapi kita bisa lihat di sini nih, ketika kita misalkan mau jual fashion.
Nah, fashionnya di sini kita tentuin dulu nih. Barang yang simple dan nyaman digunakan. Kira-kira apa? Yang keduanya adalah tentang produk yang ramah lingkungan. Yang ketiganya adalah baju berwarna cerah atau bold. Nah, ini adalah yang memang lagi in-nya gitu, yang memang lagi musim. Kalau misalkan Bapak Ibu mau jualan makanan dan minuman, kira-kira apa ya yang misalkan lagi viral lah? Yang pertama tuh adalah set hadiah atau hampers. Nah, hampers ini biasanya buat jualan ketika Idul Fitri atau ketika buat wisuda biasanya. Nah, kadang tuh gini, kadang ya kalau misalkan dulu zaman saya mau wisuda tuh kalau mau ngasih ke temen yang memang udah lulus duluan, kita tuh bikin ngerangkai sendiri itu. Entah itu dari makanan, entah itu dari kerajinan, kita bikin gitu dulu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat sekarang nih, di online udah banyak dan jauh lebih murah nih. Kenapa begitu? Karena nggak perlu ngeluarin waktu dan biaya untuk ngerangkainya. Jadi bisa dicoba nih kalau misalkan kita bikin hampers atau set hadiah ya. Nah, kemudian juga ada bahan makanan nih, kayak sayur fresh, kemudian buah segar, ini juga bisa di-online kan, karena kita ada Shopee Fresh juga. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan produknya skincare atau kecantikan, ini lagi in juga. Nah, itu skincare-nya apa aja sih? Kayak perawatan kulit, kemudian perawatan rambut, dan juga ada bahan alami. Nah, kalau misalkan barang-barang rumah tangga nih, kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama tuh botol air minum, karena memang sekarang lagi banyak juga. Kemudian itu kayak produk semacam, apa ya, yang untuk galon itu, dispenser galon, ataupun alat-alat seperti pompa galon, itu juga lagi banyak yang lagi nyari. Kemudian juga seperti alat pembuat kopi juga lagi banyak juga yang dicari. Bisa jadi salah satu insight Bapak Ibu untuk coba memulainya. Nah, kemudian juga ada frozen food nih atau makanan beku, itu juga ada pangsa pasarnya tersendiri. Untuk fashion, kita ada aksesoris fashion dan juga ada pakaian wanita. Nah, untuk kecantikan dan kosmetik, kita juga ada reseller dari brand. Kemudian ada produk craft juga atau kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, keuntungannya kira-kira apa ya untuk berjualan online? Yang pertama itu adalah menjangkau pembeli baru. Yang kedua adalah menambah pendapatan baru. Yang ketiga adalah distribusi dengan jasa kirim dan fleksibel waktu dan tenaga. Nah, aku mau tanya nih sama Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kira-kira apa aja sih tantangannya kalau misalkan kita mau jualan online? Boleh ya, kita open mic dulu. Kira-kira siapa nih yang mau kasih pendapatnya untuk pagi hari ini? Boleh mungkin diacungkan tangannya dengan fitur raise hand, atau mungkin boleh chat juga di kolom chat, nanti aku coba untuk open mic. Kira-kira apa nih tantangannya kalau kita mau jualan online? Ya, Pak Nur Iqbal ya. Ya, silakan Pak Nur Iqbal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nur Iqbal Abdillah. Saya fasilitator di salah satu desa di Kabupaten Takalar dan juga masyarakat di kampung saya, yaitu di Desa Palakang, Kabupaten Takalar. Jadi kebetulan saya punya pengalaman jualan online sekitar 3 tahun ya. Pertama mulai dari marketplace di Facebook, dan sekarang saya belajar untuk memasarkan produk yang saya jual di marketplace ya seperti Shopee. Menurut saya itu tantangan yang terberat dalam dalam jualan online itu. Yang pertama itu adalah mungkin dari segi view-nya dari postingan kita ya, itu tantangannya. Kadang saat kita memposting jualan online kita di marketplace itu, contohnya di Facebook, kadang susah untuk mendapatkan pembeli karena mungkin kurang yang melihatnya.
Kemudian yang kedua itu dari segi apa ya, postingan kita, apakah gambarnya itu atau copywritingnya apakah menarik atau tidak dari pembeli. Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan dari perihal tantangan jual di marketplace ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur Iqbal. Kalau Billy boleh nanya lagi, masih boleh nggak nih kalau Billy tanya lagi? Kira-kira Pak Nur Iqbal nih, dalam menjawab tantangan itu langkah-langkahnya apa nih yang udah Pak Nur Iqbal lakukan itu? Ketika misalkan Pak Nur Iqbal nih jualan, terus tadi menghadapi tantangan-tantangan itu, apa yang pernah dilakukannya? Kalau saya mungkin, saya mengambil gambar dari jualan saya itu, kemarin kan saya jualan jam tangan. Jadi saya mengambil gambar atau memfoto langsung dengan baik, kemudian diedit sedemikian rupa sehingga orang-orang tertarik. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan view yang besar, terkadang saya menggunakan iklan yang berbayar. Karena dengan iklan yang berbayar mungkin baik yang melihat itu semakin banyak, sehingga orang yang ada yang tertarik untuk bertanya-tanya di marketplace itu, kayak misalnya contohnya di inbox dia bertanya soal ketersediaan barang, harganya, terus apakah bisa dikirim produknya. Jadi itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan, oke. Baik, terima kasih Pak Nur Iqbal. Jadi salah satunya adalah dengan beriklan dan juga dengan foto produk. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Iqbal ya. Kita akan bahas lagi gimana sih tantangan kita cara untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, ketika kita lihat di sini nih, tadi kita bahas tantangan ya. Salah satunya aku juga baca di kolom chat nih. Itu tanya belum lagi kalau ada customer yang COD tidak diambil setelah pesan barang. Nah, untuk setelah pesan barang nggak diambil ketika COD 2 kali. Seperti itu nanti akunnya diblokir sama pihak Shopee-nya. Terus juga tantangannya untuk mendatangkan buyer baru untuk pembuatan akun bisnis baru. Nah, ini salah satu yang menarik. Kita akan lihat di slide ini. Bagi pemula minimnya pelatihan. Kalaupun ada pelatihannya harganya juga lumayan mahal. Nah, untuk Bapak mungkin Pak Haryanto bisa isi link absen yang tadi saya udah kasih. Dan itu nanti pelatihan lanjutannya pun nggak berbayar ya Pak ya. Pendampingan dari Shopee-nya gratis juga. Nah, kita lihat nih tantangannya ya. Tadi kita bahas tantangan dan sekarang solusinya gimana. Yang pertama nih, ketika kita tantangan toko offline lah, kita bicara offline dulu. Tantangannya adalah modal. Karena apa? Yang pertama harus ada rak produk. Kenapa harus ada rak produk dan harus ada produknya harus banyak? Karena pembeli datang langsung. Nanti kalau misalkan pas milih, kok ini barangnya mana ya? Apalagi kalau stoknya cuma sedikit. Katakanlah 3 atau 4. Itu biasanya nggak jadi beli pembeli. Kenapa? Karena kurang percaya dia. Trust-nya kurang. Karena pembeli itu kalau di toko offline langsung dia pengennya milih-milih dulu. Barangnya yang dilihat banyak, mereka baru timbul rasa kepercayaan di situ. Yang kedua nih tantangannya itulah tentang harus ada karyawan yang ada di toko tersebut. Kenapa? Karena pasti harus diarahkan, harus dijelaskan. Nah, kalau di toko online tantangannya apa sih? Yang pertama adalah visualisasinya dulu nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang chat. Gimana cara jawab chat yang baik. Kadang pembeli itu udah tahu stoknya ada, tapi tetap nanya, Kak ini ready atau enggak? Padahal udah jelas kita udah isi stoknya ada 1. Nah, itu kan perlu skill untuk kita ngejawabnya. Misalkan, oh iya barangnya ready Kak, ini sesuai dengan deskripsinya ya, silakan untuk dicek out. Salah satu contohnya begitu. Yang kedua adalah visualisasi dari foto produk nih. Karena di online ini harus serba visualnya itu harus serba menarik nih. Nah, kita akan jawab gimana sih cara foto produk yang baik nanti. Kita nanti bakal lanjutin di kelas pendalaman, tapi nanti aku bakal kasih juga salah satu triknya. Yang ketiganya adalah optimalisasi fiturnya. Kalau misalkan banyak yang nanya gini, Kak aku iklan, tapi ya misalkan, kok nggak ini ya, nggak laku-laku produknya misalkan, atau nggak ada yang check out. Nah, ini kita perlu lihat dulu nih, fiturnya udah diaktifin semua belum? Udah aktifin gratis ongkir atau belum? Udah aktifin fitur-fitur seperti profil toko, kemudian sudah aktifkan logonya, sudah buat banner yang menarik atau belum. Nah, ini
perlu dioptimalisasi semua fiturnya terlebih dahulu. Nah, untuk salah satu menjawab tantangannya ya tadi, gimana kita caranya supaya misalkan produknya itu menarik. Nah, ini Bapak Ibu aku punya situs namanya, sebentar aku mau coba buka dulu situsnya, nanti aku mau liatin. Ya, aku izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Nah, salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah apa? Adalah dari gambar nih Bapak Ibu. Gambarnya itu udah pasti harus yang namanya itu latarnya putih Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah dengan remove.pg ini. Nah, remove.pg ini adalah situs di mana nanti Bapak Ibu bisa untuk nyobain gimana sih nanti caranya supaya si gambar ini bisa pakai latarnya bagus. Kenapa? Karena ini salah satu standarisasi yang memang harus ada dulu gitu. Kalau gambarnya nggak putih itu biasanya agak susah nantinya. Nah, aku mau share screen lagi di sini. Ya, nah di sini aku mau share screen lagi. Nah, salah satu contohnya mungkin ini ya, Bapak Ibu ya. Ini aku, kebetulan tetangga aku juga jualan juga nih, dia kemarin foto produk kayak gini. Nah, ini kalau misalkan kita masukin ke remove.pg, ini bisa banget nih Bapak Ibu. Nah, caranya Ibu tinggal, apa namanya, tinggal kita pilih produknya, misalkan yang ini. Nah, terus kita buka situsnya. Kita upload. Tadi ya. Kita harus cari dulu, tadi gambarnya kita taruh mana. Oke. Taruh di sini mungkin. Cancel ya. Oke, kita harus cari dulu filenya. Tadi kayaknya aku lupa di mana. Oh, di sini dia nih. Di baju anak nih kita cari dulu. Kita coba upload ya. Nah, kita pilih misalkan ini. Nah, ini udah jadi ini dia. Originalnya begini, ketika di remove nanti seperti ini hasilnya. Kita coba lihat. Nah, ini latarnya, kalau sudah kayak gini, udah polos kayak gini, kita bisa masukkan lagi nih ke aplikasi satu yang namanya itu Canva. Nah, di Canva ini, Bapak Ibu, misalkan kita bisa bikin si produk ini bisa sangat menarik mungkin nih. Salah satunya aku jualan sepatu nih. Sepatunya aku tadi pakai aplikasi remove.pg, terus aku masukin ke sini, ke Canva. Nah, kenapa sih kita harus bikin dulu gambar yang menarik ini? Kenapa gini, Bapak Ibu? Tantangannya di online itu adalah membuat visualisasi produk yang menarik. Salah satunya adalah dengan foto. Nah, si foto-foto ini kita nggak harus pakai aplikasi yang berbayar atau aplikasi yang sulit. Kita bisa pakai yang pertama itu remove.bg untuk menghapus background-nya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini kita bisa pakai Canva. Nah, Canva ini kita bisa berkreasi nih. Kita bisa bikin si foto produk itu lebih menarik. Salah satunya seperti ini contohnya, karena saya pun jualan juga. Nah, jadi saya juga bikin produknya seperti ini. Kenapa sih harus latarnya putih? Kenapa juga harus pakai Canva? Nah, itu dia. Psikologis pembelinya lebih tertarik ke sana. Kemudian selain kita bikin foto produk yang menarik, tadi saya udah jelasin, yang kedua adalah bikin banner, Bapak Ibu. Nah, banner bisa juga kita bikin di Canva juga nih, Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya aku bikin kayak gini nih. Nah, kenapa sih kita harus bikin banner toko seperti ini dulu? Kenapa? Nah, karena seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, kalau misalkan
di toko online itu ada yang namanya itu banner toko di Shopee itu. Dan ini bisa jadi salah satu aset marketingnya Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu misalkan ngelihat-lihat tokonya di Shopee-nya, oh ini ada barang ini nih, oh ini lagi ada promo ini nih, itu bisa dipajang di bannernya. Salah satunya itu. Jadi aku bikin bannernya juga di sini, produk-produk unggulan apa aja sih yang ada di toko aku kasih tahu di sini. Ya, kita lanjutin dulu materinya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi persiapan yang harus disiapin adalah tentang visualisasi dari produknya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Sebetulnya Shopee itu dalam mendukung UMKM tuh seperti apa sih? Dan ibaratnya ketika misalkan saya udah ikut kelas, kemudian saya udah coba untuk yang namanya meningkatkan kualitas produk saya, kemudian ini ketika kita kira-kira kita ada peluang suksesnya atau enggak nih. Nah, kita bisa coba lihat ya dari video ini. Sukses menurut saya adalah saya bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion saya, dengan badan yang sehat, dan punya waktu bersama keluarga. Saya Andreas, saya seller Samudra Baut Teknik, saya sukses bersama Shopee. Nah, Bapak Ibu, maaf saya potong sedikit. Bapak ini ternyata jualannya baut, Bapak Ibu nih. Bayangkan ya, produk yang memang bukan fashion, bukan makanan, bukan kuliner, yang nggak lagi viral lah. Tapi kok dia bisa sukses nih? Kira-kira kenapa ya? Kita lanjutin ya. Saya usia 29 tahun. Saat ini saya berjualan baut, mur, sekrup, dan perkakas rumah tangga di Shopee. Setelah lulus kuliah, saya bekerja di salah satu accounting firm Big Four di Jakarta selama kurang lebih 3 tahun. Yang mendasari saya untuk keluar dari pekerjaan saat itu, ya saya tidak ada pilihan, lebih tepatnya. Seperti diketahui, pekerjaan itu kan sangat berat ya. Apalagi pada saat peak season, nggak pulang gitu dari kantor ya. Saya pikir kalau saya seperti ini terus, saya bisa mati muda. Jadi saya lebih baik, saya mencari tantangan baru. Saya berjualan di Shopee sejak tahun 2015, itu sempat ada perdebatan dengan orang tua. Saya bisa meyakinkan dengan kalau berjualan di Shopee itu yang beli satu Indonesia. Jumlah barang yang bisa kita jual itu lebih besar daripada yang kita jual di toko. Pertama kali saya mendapatkan orderan, saya masih ingat barangnya itu baut, itu saya hitungin sendiri jumlahnya, saya masukin ke plastik, saya bungkus sendiri. Masih ingat, itu alamatnya saya tulis tangan juga tuh, alamatnya panjang juga tuh. Sekarang saya dibantu oleh 10 orang karyawan, dari mulai menyiapkan barang, lalu bungkus barang, balesin pertanyaan orang juga, serta ada yang untuk promo-promo di Shopee. Alasan saya bisa yakin berjualan berkakas secara online itu, saya lihat di bidang lain ada orang berjualan online itu sudah sukses. Meskipun barang-barangnya mungkin secara umum kurang diminati oleh banyak orang. Cuman saya yakin pasti ada pasarnya dan saya yakin bisa sukses. Saya melihat Shopee sebagai salah satu marketplace yang sedang berkembang, yang rajin melakukan update pada fiturnya, baik secara center atau promo. Memang setelah itu sangat membantu dalam saya berjualan online. Rasa gengsi pasti ada. Dulu kan kita kerja di Jakarta kan pasti pakai kemeja lengan panjang, sepatu pantopel, pakai dasi kan, kerja di ruangan ber-AC gitu kan. Nah, sedangkan kan kalau di Cirebon ruangannya tidak ber-AC kan, pakaiannya bisa kotor, barangnya kan barang orang laki semua gitu. Untuk keluarga yang pasti lebih senang dengan keadaan yang sekarang ya, karena kalau dulu kan kita suka pulang pagi, entah kerjanya keluar pulau, kerja keluar kota gitu. Kalau sekarang kan ya tiap hari bisa berkumpul bareng dengan keluarga. Kalau misalnya dikasih pertanyaan apakah tetap bekerja atau berjualan di Shopee, sekarang saya bisa jawab saya berjualan di Shopee. Kenapa?
Karena berjualan di Shopee, kita banyak didukung dan dibantu oleh Shopee. Jadi kita nggak merasa ditinggalkan sendiri berjualan. Semoga Shopee selalu menjadi marketplace nomor 1 di Indonesia. Jual semua di Shopee, beli semua di Shopee, ada Shopee selalu di hati. Nah, Bapak Ibu ya, tentang tadi jualan di Shopee-nya ini Bapaknya tadi jualan baut. Dan apalagi kalau misalkan Bapak Ibu punya produk yang memang luar biasa ya Bapak Ibu. Misal produknya itu memang olahan atau khas di desanya atau khas dari kabupatennya. Nah, itu luar biasa ya. Peluang selalu ada. Dan yang kita perlu lakukan adalah berusaha gimana supaya kita dapat peluang tersebut. Nanti saya juga mau share pengalaman pribadi juga ya. Nah, di Shopee ini ada Sobat UKM Shopee, ada Bimbel Shopee, ada kampus Shopee, bahkan ada kampus UMKM Shopee ya. Kebetulan dulu saya dinasnya di kampus UMKM Shopee, yang memang di sana itu kita ada pelatihan secara offline dan sebagainya. Kemudian di Shopee ini, nah ada berbagai fitur nih, nanti kita bakal bahas gratis ongkir itu gimana. Kemudian ada program Shopee Export itu seperti apa sih? Nanti mungkin kita bakal bahasnya. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, bagi yang belum registrasi, silahkan registrasi dulu ya, karena nggak akan cukup juga nanti untuk waktu yang dibahas di sini. Dan kita akan lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi materinya nanti akan dibahas tuh di pertemuan selanjutnya ya, nanti tanggal 13. Kita akan gimana sih cara buka toko di Shopee yang memang sesuai standar nih. Persiapan akun penjual tuh harus gimana. Nah, tipsnya untuk berjualan tuh kayak gimana. Dan gimana caranya si akun kita ini bisa lebih produktif. Dan nanti setelah Ibu ikut kelas pelatihan bareng kita, nanti akan diundang lagi, itu lagi-lagi kita undang lagi ya, untuk ikut bimbel. Gimana caranya promosi yang lebih efisien, dan juga lebih hemat, tapi lebih kena nanti ke target marketnya. Bapak Ibu kalau ikut program bareng kita, nanti ini semuanya gratis, Bapak Ibu bisa ikut Shopee Pilih Lokal, Kreasi Nusantara, apalagi kalau Bapak Ibu ya, produknya itu memang buatan sendiri nih, buatan lokal. Nah, Bapak Ibu, kita juga setiap bulan tanggal kembar, ada 12-12, ada Shopee video, kemudian juga kita ada program buka toko dari Shopee. Nah, program buka toko dari Shopee itu nanti akan ada bantuan modal usaha, Bapak Ibu, bagi yang tokonya baru dibuka di Shopee, senilai Rp1 juta, tapi berbentuk cashback coin sampai dengan Rp20.000. Jadi itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, Bapak Ibu buka toko baru di Shopee, benar-benar baru tokonya dibuat, nanti kita buat pas saat kelas pelatihan bareng, silakan isi linknya tersebut. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa ya, atau berhak, kayak misalkan saya nih, beli di toko Bapak Ibu. Nanti ketika saya beli di toko Bapak Ibu yang baru dibuat, yang sudah klaim voucher 1 juta itu, ketika saya check out barangnya Bapak Ibu, saya dapat potongan Rp20.000. Sampai kayak gitu ya. Belum nanti ada ikut campaign serba 1.000, ada ikut Shopee Pilih Lokal, banyak keuntungannya. Tips jualannya sih yang paling penting adalah PDKT ya Bapak Ibu. Tadi saya banyak ya. Wah, saya katanya produknya nggak bisa ini nih. Nggak bisa yang namanya harganya kompetitif. Nah, ini gimana ya solusinya? Solusinya daftar gratis ongkir. Percaya atau enggak, nanti saya bakal share juga nih toko saya di Shopee, yang dimana harganya itu memang nggak normal, tapi tetap laku. Saya mau kasih tipsnya juga. Bapak Ibu nanti coba untuk produknya kita kurasi dulu. Jadi nanti sebelum tanggal 13, Bapak Ibu coba untuk foto produknya disiapin dulu, nanti kita bakal upload bareng-bareng. Kemudian juga yang paling pentingnya adalah cara balas chatnya kayak gimana. Nanti kita kasih tahu juga. Kemudian tentang Shopee Feed dan Shopee Live itu seperti apa. Ya, ini adalah skemanya nanti yang kita dampingi itu seperti apa sih. Bapak Ibu nanti ikut onboarding tanggal 13, setengah 4 sore, tanggal 13 Juli, jam setengah 4 sore, boleh diluangkan waktunya, nanti ketemu lagi bareng saya. Itu nanti ada inkubasi dan pelatihan selama 1 bulan. Nanti Bapak Ibu ada kesempatan untuk ikut kelas lanjutan bersama Shopee, dan nanti ada undangan untuk Shopee Pilih Lokal. Nah, salah satunya ini Pak Haji nih. Pak Haji ikut bimbel Shopee,
sebelumnya penjualannya biasa aja, udah ikut bimbel, dia jadi star seller dan bahkan dia jadi UMKM teladan lah kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu boleh juga silakan untuk isi formulirnya dulu ya Bapak Ibu sambil saya siapin dulu. Tadi saya mau kasih lihat juga nih harga kompetitif itu sebenarnya ngaruh banget nggak sih ya? Kita lihat juga. Silakan nanti pilih absennya di webinar PT Pos 7 Juli 2022. Dan Bapak Ibu silakan juga ini nomor pribadi saya boleh untuk di-save juga barangkali nanti saya misalkan saya mau mengadakan pelatihan di desa saya misalkan secara online atau misalkan saya mau mengadakan di komunitas saya itu boleh juga silakan catat WA saya atau misalkan di Japri setelah ini nggak masalah. Nah, kemudian tadi saya mau share toko saya nih. Harganya nggak kompetitif nih, tapi masuk Shopee. Coba kita lihat ya. Nah, singkat ceritanya saya juga ini owner toko juga. Ini sebelum saya kerja di Shopee, saya udah punya tokonya. Nah, ini saya jual sepatu ya, harganya nggak kompetitif banget. Kok harus verifikasi ya? Nah, ini harganya 4.250.000 nih. Tapi yang beli juga lumayan nih, udah 9 orang gitu. Kenapa sih ini bisa laku? Salah satunya. Karena saya, ini ada... Nah, kenapa di sini saya bisa laku? Salah satunya adalah gambarnya enak dilihat yang pertama, latarnya putih, dan juga ada visualisasi produknya. Jadi kita kasih tahu nih, ini buat apa sih sepatu kayak gini? Ini tuh custom apa bukan? Ini tuh dibuat sendiri atau enggak? Yang keduanya, selain foto itu, kita kasih deskripsi yang jelas nih. Nanti kita bakal bahas di kelas onboarding-nya. Nah, kemudian setelah itu pasti bakalan ada sendiri yang namanya penilaian produk dari dari customer kita. Jadi memang salah satunya itu. Jadi kalau menurut aku ya, untuk harga tuh nggak terlalu ngaruh banget. Yang penting kita nih di sini aku aktifin gratis ongkir. Aku pakai gratis ongkir ekstra. Aku aktifin semua fiturnya. Jadi pembelinya ngerasa oh iya, ini harganya segini karena kualitasnya bagus dan juga memang banyak fitur-fitur yang dikasih ke pembelinya langsungnya itu. Nah kemudian juga selain gambarnya yang harus bagus dulu, kita lihat lagi. Nah, di sini aku ngaktifin nih fitur kayak misalkan aku kasih banner, aku di sini kasih promo yang lagi ini itu apa, kemudian juga aku di sini kasih visualisasi yang memang menarik. Jadi pembelinya lebih, oh ini ya maksudnya kayak gitu Bapak Ibu. Di sini harganya emang nggak nggak umum gitu, tapi tetap masih bisa bersaing. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu nggak bisa nurunin harga pokok produksinya, tapi masih misalkan pengen tetap laku, nanti kita bisa review produknya di kelas lanjutan ya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin untuk selanjutnya aku kembalikan ke moderator Pak Joni, mungkin untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Billy buat sharingnya. Ini yang resen nih masih ada yang ingin bertanya atau gimana nih Bapak Ibu? Oke, langsung kita buka forum untuk tanya jawab mungkin kali ya Bapak Ibu sekalian, masih banyak yang resen yang ingin bertanya. Silakan dinyalakan kameranya. Pak Riki, kita sampaikan juga bahwa teman-teman yang mengikuti ini mohon melakukan absensi, juga melakukan registrasi dengan Shopee. Nanti yang absensi ini, yang ikut acara ini akan dilibatkan untuk kegiatan penampingan dari Shopee. Jadi tanggal 13 di jam 3:30 sore, kita akan buat grup khusus, grup penampingan, pembelajaran lanjutan. Ini selama sebulan ya, Mas Billy ya? Ya, kalau untuk pendampingannya selama 1 bulan adalah nanti ketika kelas onboarding itu kan nanti ada grupnya. Jadi teman-teman registrasi dulu, nanti saya share grupnya di sini. Dan nanti setelah itu, setelah kelas onboarding lanjutan,
itu nanti grup WhatsApp-nya akan didampingi selama 1 bulan, nanti akan dimasukkan lagi ke bimbel Shopee untuk kelas promosi. Oke, jadi rekan-rekan silakan nanti kita akan buat grup khusus pendampingan untuk mendapatkan bagaimana teknisnya ya, membuat akun, kemudian buat dekorasi toko, membuat deskripsi, mengupload foto di situ. Dan itu tidak dipublish ya di channel publik, mungkin terbatas karena mungkin dari sisi ininya, dari sisi kepentingan dari Shopee-nya dan kitanya juga untuk dari sisi ininya data atau apapun ya. Oke, silakan teman-teman para peserta. Jangan disia-siakan, ini kesempatan yang sangat luar biasa ini. Ya, Pak Riki, aku mau ikut juga, Pak Riki. Boleh. Kayaknya saya juga boleh nih ikutan nih. Jualan di Shopee, dapat untung dari jualan barangnya, lalu buka kantor pos, buka agen pos, dikirim lewat pos, dapat lagi imbal jasanya. Nah, mantap. Sekarang layanan dengan PT Pos ini Shopee juga sudah ada cashless-nya dan sudah bisa COD juga nih teman-teman. Jadi buat yang jualan di Shopee, kirim lewat pos, itu cashless. Jadi agennya atau yang jualnya itu udah nggak usah bayar ongkos kirim lagi. Oke. Kayak Pak Riki coba terangkan deh, apa tuh agen pos itu? Saya ingin tahu sih agen pos itu. Oke, baik. Nah, ini memang peluang yang sangat bagus nih buat Bapak Ibu sekalian yang mau berwirausaha seperti tadi video dari Mas Billy itu yang ternyata S1, S2, S3 lebih milih berwirausaha daripada kerja. Nah, ini peluang kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi dari PT IAK kita bekerja sama dengan PT Pos Indonesia membuka peluang kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk berwirausaha. Tadinya kita cuma berfokus untuk membuka keagenan agen pos. Tapi ternyata kita perlu lagi nih terobosan-terobosan baru. Jadi maka dari itu kita mengundang narasumber-narasumber untuk bisa membantu perkembangan bisnis, perkembangan wirausaha dari Bapak Ibu sekalian. Kita hadirkan Mas Billy untuk bisa memberikan insight-insight, panduan, bagaimana membuka toko di Shopee. Kemarin-kemarin kita menghadirkan narasumber mengenai bisnis di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk menambah pemasukan dengan membuka agen pos. Ini saya skip, gitu ya. Nah, ini Shopee ini menduduki ranking 1 penjualan e-commerce di Indonesia sekarang ini Bapak Ibu. Ditambah kalau Bapak Ibu nanti berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia membuka keagenan, PT Pos juga ini nomor 1 logistik di Indonesia. Kenapa? Karena memiliki jaringan yang sangat luas. Dan PT Pos satu-satunya perusahaan logistik di Indonesia yang menjangkau seluruh daerah di Nusantara. Mulai dari di ujung Pulau Sumatera sampai ke Papua. Dan PT Pos sudah memiliki hampir 50.000 agen pos. Dan PT Pos setidak-tidaknya memiliki 1 kantor pos cabang di setiap kecamatan. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekalian buka toko di Shopee, nanti khawatir kirimannya nih ada pembeli di Papua. Nanti mau kirimnya pakai apa ya? Jangan khawatir karena PT Pos ini menjangkau seluruh daerah Nusantara. Nah, ini layanan-layanan yang nanti Bapak Ibu bisa buka ketika membuka keagenan PT Pos. Yang pertama, nanti bisa melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan. Masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, internet, bayar BPJS, ini bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Lalu yang kedua, nanti bisa menerima pelanggan yang mau beli token listrik, beli pulsa, paket data, top up e-money, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, nanti terobosan Bapak Ibu bisa juga menerima pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Jadi harapan kami nanti produk UMKM Bapak Ibu sekalian nih,
bisa go internasional. Bekerja sama dengan PT Pos yang sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau disingkat UPU, United Postal Union, dengan anggota lebih dari 200 negara. Jadi ketika Bapak Ibu bergabung membuka agen pos, produk UMKM Bapak Ibu ini bisa diekspor lebih dari 200 negara di dunia. Yang kelima, nanti bisa melayani penjualan benda-benda pos. Nah ini, jadi di agen pos, Bapak Ibu nanti bisa melayani kiriman COD, cashless juga dari Shopee nantinya. Nah, ini benefit kenapa harus bergabung dengan IAK, kita satu saldo untuk semua transaksi, ada pembayaran, top up, dan jasa kurir. Aplikasi yang nanti digunakan ada Android dan web. Yang menarik, perbedaan dengan di IAK, fee atau imbal jasa setiap transaksi itu diberikan harian. Hari ini transaksi, besok terima imbal jasa atau terima fee. Nggak perlu nunggu 7 hari atau 1 bulan. Hari ini transaksi, besok terima fee, masuk ke saldo deposit. Nah, ini simulasi ini. Berapa sih keuntungan ketika Bapak Ibu membuka agen pos? Kita bagi menjadi 2 kategori, agen dengan omset di bawah 25 juta, dengan agen yang omset di atas 25 juta. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di tabel sebelah kanan, kilat khusus dan yang nomor 5 ekspres, itu adalah 2 layanan domestik yang paling banyak digunakan untuk melakukan kiriman lewat PT Pos. Setidak-tidaknya ini Bapak Ibu sekalian akan mendapat fee imbal jasa 17,5%. Nah, kita asumsikan, kita simulasikan kalau kiriman jasa kurir yang dilayani di tempat Bapak Ibu dalam 1 bulan omsetnya 25 juta untuk kurir. Dikali 17,5%, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan imbal jasa sebesar 4.375.000. Bagaimana kalau omsetnya 100 juta? Kalau omsetnya 300 juta, atau di video awal tadi kami putarkan Kang Fajar dari Bandung, itu omsetnya tembus 1,5 miliar dalam 1 bulan, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa mitra-mitra kami yang sudah buka agen pos. Ada juga yang sudah dijadikan Shopee Center di kanan bawah tuh dengan BUMDes. Ini salah satu kolaborasi antara BUMDes dengan Shopee. Nah, syaratnya nanti yang pertama memiliki tempat usaha yang representatif gitu ya, nanti karena Bapak Ibu sekalian membawa nama besar PT Pos. Lalu yang kedua, kirimkan foto-foto tempat yang akan diajukan. Yang ketiga, kita minta link dari Google Maps. Syaratnya jarak dari tempat yang akan diajukan dengan kantor pos cabang yang terdekat harus di atas 1 kilo. Nanti akan ada formulir yang harus dilengkapi. Yang paling penting yang harus kita bawahi sekarang ini, IAK dengan PT Pos Indonesia berkomitmen mengembangkan BUMDes. Untuk pengajuan pembukaan kantor pos tidak dikenakan biaya pendaftaran. Gratis, tidak ada biaya franchise Bapak Ibu. Karena gratis, jadi perlengkapan peralatan, karyawan, renovasi, itu disediakan oleh calon agen. Komputer, printer, internet, dan lain sebagainya. Untuk pengajuan perorangan, cukup identitas KTP, KK, NPWP, dengan cover buku tabungan. Untuk BUMDes, UMKM, ataupun perusahaan, badan usaha lain, ditambah dengan legalitas dari BUMDes, UMKM, ataupun perusahaan. Kayak BUMDes mungkin dengan perdesnya dan lain sebagainya. Nah, ini support yang sudah kami lakukan BUMDes Stock dengan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Kita lebih fokus bagaimana pemasaran melalui digital, Bapak Ibu.
Karena seperti tadi di videonya Mas Billy, ketika kita go digital, itu nanti pembeli itu seluruh Indonesia. Dan layanannya dengan PT Pos itu bisa dilayani kiriman ke seluruh Indonesia. Oke, mungkin itu untuk mempersingkat waktu buat Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, baik mengenai keagenan pos ataupun dengan Mas Billy terkait bagaimana membuka toko di Shopee. Yang ingin bertanya silakan dinyalakan kameranya. Mbak Lisa masih ingin bertanya, Mbak Lisa dari Solok? Atau Pak Agus Suprianto ingin bertanya, Pak Agus, silakan. Silakan dinyalakan mic-nya. Sambil menunggu, nih ada, oh nih Mas Agus sudah ngetik ya, Mas Billy. Kalau toko kita misal ada di Jabotabek, ketika kita ada di provinsi lain, misal di Jateng, apakah kita bisa di pick up di jasa kirim yang dipilih pembeli di jasa kirim di Jateng? Gimana nih Mas Bill? Baik, terima kasih Pak Riki. Misal kalau kita ada di Jabodetabek, ketika kita ada di provinsi lain, oh jadi kalau misalkan untuk pick up ataupun apa, kita memang harus sesuai domisili sih. Jadi untuk pengiriman nanti takutnya ada selisih jasa kirim. Kalau misalnya saya pribadi gini, kalau saya kan sekarang domisili di Jakarta, dan barang saya tuh ada di Subang nih, saya mencantumkan alamatnya di Subang. Ketika misalkan dari PT Posnya mempick up saya nih, di alamat di Subang, tapi yang tertera di Jakarta itu ada selisih. Nah, selisihnya itu nanti kena ke saldonya Billy. Biasanya gitu. Jadi, misalkan ongkos kirim dari Jakarta ke Bandung itu misalkan 15.000. Dari Subang ke Bandung itu misalkan 17.000. Nah, nanti di 2.000-nya itu bakal kena potong dari saldo penjual kita. Yang pengalaman Billy pribadi seperti itu. Betul, betul, betul. Sebaiknya waktu kita buka toko pastikan memang kita nanti dikirim dari daerah tersebut ya, Mas Billy ya. Betul Pak Riki, karena sepengalaman Billy pribadi sebagai penjual juga, memang nanti kalau misalkan ada selisih jasa kirim ini, itu nanti dibebankannya ke penjual, gitu. Oke, betul. Nah, pastikan nih Bapak Ibu sekalian ketika buka toko di Shopee, pastikan untuk memilih domisili sebagai domisili toko juga untuk mencegah nanti selisih ongkos kirim. Gitu. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi, Pak Henry, bisa nggak pindah lokasi? Ini maksudnya lokasi apa nih Pak Henry? Pak Henry. Agen pos, oh oke. Bisa. Nanti silakan japri ke saya Pak, tapi harus dipastikan di lokasi baru tersebut, apakah ketentuan jaraknya memenuhi Pak. Harus di atas 1 kilo. Lalu nanti ketika ternyata lokasi baru, kode posnya berbeda dengan yang lama, ini nanti stempelnya akan berubah Pak, nomor izinnya Pak. Gitu. Jadi harus bikin stempel baru nanti Pak Henry. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oh ya, ada di kolom chat Pak Riki tentang jus nih. Silakan. Untuk jus itu gimana ya? Karena ada expirednya cuma 1 minggu. Nah, ini untuk jus misalnya 1 minggu. Kita bisa pilih, misalkan jasa kirimnya itu yang kalau misalkan di pos itu ada kilat khusus ya Pak ya? Yang memang dia 1 hari itu sampai. Nah, itu udah bisa banget. Jadi silakan aktifkan jasa kirimnya yang mendukung yang kilat-kilat lah. Atau misalkan kalau nggak kilat juga, misalkan di pembelinya pengen hari itu juga sampai, itu bisa pakai Grab Instant atau misalkan pakai Gojek itu same day. Dan kalau misalkan
ngirimnya keluar pulau kan nggak mungkin pakai Gojek ya. Nah, mungkin bisa pakai posnya itu yang kilat atau yang kilat khusus. Salah satunya seperti itu. Jadi untuk produk jusnya bisa ditanggulangi seperti itu. Boleh dicari di Shopee, ada sellernya namanya tuh lemony.id. Nah, itu dia jualnya itu minuman untuk diet, dan itu kan cepat biasanya expirednya. Karena memang minuman langsung minum, dan itu dia siasatnya pakai itu. Jadi jangan semua jasa kirimnya diaktifkan, tapi dilihat dulu itu kira-kira estimasinya berapa lama dari layanannya. Itu kurang lebihnya. Terima kasih. Betul. Sangat betul sekali, Mas Billy. Gitu. Oke, untuk syarat yang pengajuan agen pos, saya sampaikan kembali. Yang pertama, Bapak Ibu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif, karena nantinya membawa nama besar PT Pos. Lalu yang kedua, jarak dari tempat yang diajukan dengan kantor pos cabang yang terdekat harus di atas 1 kilo. Nah, nanti kalau kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah memenuhi syarat tersebut, silakan japri ke saya. Saya ketik ulang lagi nomor WA saya, atau bisa juga gabung di WA Group. Nanti boleh ditanya, mau japri, mau tanya-tanya tentang kantor pos, keagenan pos, dan lain sebagainya, silakan. Nah, dari Mas Agus, 1 HP kita bisa buka toko berapa banyak di Shopee, Mas Billy? Mas Agus nih mau buka banyak toko nih kayaknya nih. Ya, kalau untuk handphone, kemudian berapa banyak sih 1 HP itu bisa kayak ini ya, kayak misalkan 5 akun juga masih bisa dapat. Tapi kalau misalkan kita mau optimalisasi, nah 1 akun itu lebih baik 1 perangkat, jadi nggak keluar masuk terus gitu, salah satunya itu. Karena semakin kita banyak keluar masuk dari akunnya, itu nanti ada ini ya, pasti kan ada jeda waktu ya dari login ke logout-nya, ada pembeli itu ngecat ke akun yang mana. Jadi bagusnya memang itu via laptop aja. Kalau mau bikin akun yang serius untuk jualan, namanya itu seller center. Nah, di mana nanti bisa kita Bapak Ibu bisa klik chat grup WhatsApp-nya, nanti kita bakal Zoom lagi di tanggal 13 Juli jam 3:30. Nanti kita kupas tuntas tuh gimana caranya. Betul, kurang lebihnya. Begitu Pak Riki mungkin. Siap. Ayo buat rekan-rekan sekalian yang mau kupas tuntas bagaimana jualan di Shopee. Ini jangan dilewatkan nih. Tanggal berapa Mas Billy? 13 ya? Betul, hari Rabu. 13 Juli, betul. Nah, sudah waktunya kita berwirausaha. Apalagi didukung dengan PT Pos, dengan jaringan yang terluas ya. Terus ada pendampingan juga dari Shopee, dari Mas Billy dan tim. Ini saya yakin nih BUMDes nih bisa meroket nih. Pak Joni, sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan, Pak? Oh, siap. Mas Billy, terima kasih nih ilmunya. Nanti materinya bisa di-share ya, Mas ya? Ya, nanti ada materi yang bisa dibagikan setelah onboarding mungkin. Oke. Karena teman-teman, materi ini ada sifatnya, ada kerahasiaan perusahaan, ada yang besar, ada yang tidak. Tetapi intinya kita berbagi ilmu melalui channel ini. Melalui Bundestag ini, kita berbagi ilmu tentang bagaimana penjualan di marketplace untuk Shopee. Dan ingin saya sampaikan juga, silakan rekan-rekan yang isi absensi, juga isi pendaftaran, dan juga masuk ke WA grup yang ingin mendapat pendampingan khusus, pelatihan khusus dari Shopee. Kita akan mulai tanggal 13 sore, dan itu gratis. Sekali lagi itu gratis, tidak berbayar. Ini hanya persyaratan serius dan ingin belajar dan ingin berjualan di marketplace Shopee. Dan kita akan berbagi hanya di grup WA, melalui grup WA onboarding kepada peserta yang mendapatkan pelatihan suatu informasi dari hari ini yang bisa ikut pendampingan untuk atas onboarding nanti. Saya rasa mungkin Pak Riki sudah ada informasi lain ingin sampaikan, atau Pak Billy ada ingin sampaikan sebelum ya. saya sampaikan?
Mungkin izin untuk menyampaikan, sebelumnya terima kasih banyak Pak Joni Eka Putra dan Pak Riki yang luar biasa sudah berdedikasi dan berkontribusi dalam webinar ini, dan sudah mengajak Billy dari Shopee untuk bisa berbagi sedikit tentang Shopee-nya. Sangat berterima kasih kembali. Dan untuk peserta semua, baik dari BUMDes ataupun dari UMKM ataupun dari masyarakat umum yang sudah ikut kegiatan dengan PT Pos pada pagi sampai siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti di kelas onboarding, dan jangan lupa untuk jadi wirausaha memang perlu sedikit dicoba. Jadi mungkin kalau belum punya produknya dicoba aja dulu. Betul. Terima kasih Mas Billy. Dan kita belum foto ini Mas Pak Riki. Foto dulu kita Pak Riki. Foto dulu. Oke. Siap. Ayo Bapak Ibu sekalian dinyalakan kameranya. Kita mau foto bareng, gitu ya. Nanti jangan dinyalakan mic-nya supaya posisi Bapak Ibu tidak bergeser, tidak berpindah. Di sini, banyak juga nih, ada 11 screen, saya harus capture satu persatu. Ya, sambil menunggu, silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Kita foto bersama, kita foto bareng. Oke, kita mulai ya. Kita ambil screenshot satu-satu. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Kita save. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke, posisinya jangan berubah. Tahan giginya, jangan ditutup dulu. Senyumnya jangan, tetap terbuka. Yang ketiga, 1, 2, 3. Saya save. Yang keempat, 1, 2, 3. Oke, bentar. Ini di save dulu sebentar. Oke, yang kelima. 1, 2, 3. Yang keenam. 1, 2, 3. Yang ketujuh sekarang. 1, 2, 3. Yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-10. Yang 11 terakhir. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di siang hari ini. Jangan lupa hari Rabu tanggal 13 akan ada tambahan dari teman-teman Shopee ini, dari Mas Billy dan tim, supaya kita lebih bisa mengenal lagi, supaya kita bisa paham bagaimana buka toko di Shopee, bagaimana berwirausaha, ya, bagaimana posting
produk jualannya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Pastikan nanti dicatat nih tanggal mainnya, tanggal 13 hari Rabu. Mungkin itu? Oke, saya ingin sampaikan lagi Pak. Rekan-rekan silakan yang ingin berminat untuk mendapatkan bimbingan, silakan klik link WA, di grup WA ada WA onboarding, post dan Shopee untuk kebutuhan pelatihan, penampingan khusus. Itu tidak ada rekamannya, karena sifatnya benar-benar bagi yang peserta yang hadir itu diberi pelatihan informasi terkait dengan apa berbisnis dengan di marketplace. Oke, yang pertama sekali saya ingin tambahkan lagi bahwa perlu kita mengucapkan terima kasih banyak nih ke Pak Billy, ke Mas Billy, karena beliau juga akan mengisi juga 2 minggu ke depan tentang Shopee Ekspor. Dan rekan-rekan untuk BUMDes Talk kegiatan pada Kamis depan, kita ada tema yang menarik ini dari Mas Wike tentang judulnya gini, penerapan model Great Trade Channel atau model channel perdagangan global pada UMKM sebagai strategi adaptasi di era endemik. Itu materi kita di Kamis depan. Dan sudah ada para narasumbernya, kemudian Kamis depannya lagi dari Shopee, dari Mas Billy atau dari kawan-kawan akan menerangkan bagaimana Shopee ekspor. Kemudian minggu depannya lagi tentang bagaimana melakukan iklan di media sosial, Facebook Ads maupun Instagram Ads dari teman-teman di PT Abdi Esenzo. Saya itu, Pak Diki, terima kasih Mas Billy sudah memberikan informasi dan ilmunya kepada kita semua, dan Pak Riki sudah memberikan fasilitasi tentang link Zoom ini, dan rekan-rekan para peserta semua yang sudah hadir di kegiatan ini, stay tune, tetap di BUMDes Talk, dan tetap ada rekamannya untuk kegiatan ini di channel YouTube PT IAK maupun channel YouTube BUMDes Talk serta channel TV Desa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman TV Desa, Pak Suryo, yang sudah memfasilitasi untuk penyebaran informasi BUMDes Talk ini ke seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih wabarakatuh. Pak Joni, Pak Riki. Terima kasih Mas Billy, Pak Joni, Pak Samsul, dan teman-teman dari Kemendes, dari DPM. Oh ya Pak Samsul, terima kasih teman-teman dinas di DPM di Kementerian Desa dan semuanya. Oke, baik. Kita akhiri BUMDes Talk kita pada siang hari ini. Terima kasih dan salam sukses terus nantiasa buat Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.